Anak laki-laki ini lahir buta. Karena untuk melatih pendengaran anak, sang ibu sering menggunakan apel untuk melatihnya. Setelah itu, ibu mengubahnya menjadi kacang kedelai yang lebih kecil untuk latihan. Telinga bocah itu baru saja mendengar. Bisa langsung tahu jumlah pasti kedelai. Ibu yang sangat bahagia. Dia membuat mie untuk anaknya. Tetapi ayah tiri yang alkoholik pulang dan memukuli ibunya. Karena ingin melindungi ibunya, anak laki-laki itu dengan ceroboh menyebabkan sendok mie instan itu melukai tangannya. Dia bergegas menghibur ibunya. Tanpa diduga, ayah tirinya menjualnya ke pedagang manusia. Mereka membuatnya pergi ke jalan untuk mengemis setiap hari. Di malam hari, minta dia untuk mengambil semua uang pengemis yang dia dapatkan hari ini. Anak ini bernama Nu Kuang. Sejak dijual oleh ayah tiri, ibunya menggantung fotonya dan mencari kemana-mana. Tapi tetap tidak bisa menemukannya. Suatu hari, Nu Kuang terpaksa pergi mengemis seperti biasa. Kartu punya orang lewat jatuh. Permisi, kartu punya kau jatuh. Wanita ini mencoba cek dan baru tahu kartu dia hilang. Dia dengan cepat lari untuk ambilnya. Makasihnya nak. Awalnya ingin langsung pergi. Tapi melihat Nu Kuang jadi dia ingin mencoba tanya. Nak, apakah kamu benar-benar buta? Dia bertanya-tanya lagi atau bertanya lagi. Bagaimana kau tahu aku menjatuhkan sesuatu? Aku bisa mendengar. Lalu bagaimana kamu tahu itu milikku? Aku bisa mendengar suara dari kaki kau. Aku bisa tebak umur kamu. Kau kerenya. Lalu menurut kamu, umurku berapa? Usianya mungkin sekitar 28 hingga 30 tahun. Apakah benar? Betul, betul. Anak ini menebaknya dengan benar. Satu orang di sebelahnya untuk memeriksa apakah Nu Kuang benar-benar buta. Jadi melempar koin ke tanah dan menanyakan berapa banyak. Satu koin harga 1 yuan. Keren. Sangat hebat. Coba kau terbang uang ini. Ini adalah 1 yuan. Kerumunan di sekitar bersorak antusias. Sekarang pria itu meningkatkan kesulitan. Menutupi mata Nu Kuang dengan tangannya. Nak, lembar ini, jika tebakanmu benar, aku akan beri ke kamu. Berapa lembar ini? Ini adalah uang kertas 100 yuan setengah baru. Juga karena pendengarannya yang lebih baik, kehidupan Nu Kuang telah berubah. Setelah kembali, uang mengemisnya diambil oleh mereka. Malam itu, Nu Kuang tidak bisa tidur. Jadi memberitahu saudara perempuan yang lumpuh bahwa dia merindukan ibu. Gadis itu menghiburnya dan berkata dia bisa keluar nanti. Akan pergi dengan bocah itu untuk menemukan ibunya. Namun, pada malam hari saat Nu Kuang melarikan diri, tertangkap oleh pedagang manusia. Lalu dimarahi. Gadis ketakutan menggigil. Keesokan harinya, Nu Kuang dengan luka di tubuhnya masih dipaksa mengemis. Saat ini, seorang pria keluar dari bandara. Melihat Nu Kuang tidak hanya batuk tapi juga berdarah. Dia bergegas untuk bertanya kepada bocah itu. Tapi Nu Kuang tidak bisa melihat, sangat sakit sehingga dia tidak bisa berbicara, dia hanya bisa batuk. Pria itu bangun dan bertanya anak siapa ini. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Pedagang melihat dari jauh. Melihat luka bocah itu terlalu serius. Dia memeluk Nu Kuang dan lari ke rumah sakit. Sesampainya di sana, perawat mengatakan luka bocah itu terlalu parah dan membutuhkan perawatan darurat. Juga menyuruhnya untuk segera membayar uang. Setelah membayar biaya rumah sakit, dia melihat jam tangannya. Ternyata dia seorang marinir bernama Xiao Tang. Kembali kali ini untuk bertunangan dengan pacar. Karena tepat waktu, Xiao Tang segera meminta petugas kebersihan untuk mengurus Nu Kuang. Harus kembali untuk bertunangan. Tapi dia menolak Xiao Tang karena dia tidak punya waktu. Di ujung jalan, Xiao Tang tinggal naik mobil untuk pergi ke stasiun kereta dulu. Tapi setelah keadaan darurat selesai, perawat tidak melihat Xiao Tang. Jadi memanggilnya. Xiao Tang hanya bisa kembali ke rumah sakit. Saat ini, sang ibu masih mengenakan jas hujan mencari anaknya di setiap sudut dan celah. Para penyelundup juga sedang merundingkan cara mengembalikan Nu Kuang. Di rumah sakit, bocah itu telah pulih sepenuhnya.
Saat ini, Xiao Tang keluar untuk menjawab telepon pacarnya. Xiao Tang memberitahunya tentang kondisi Nu Kuang. Masih berharap pacar bisa mengubah tanggal pertunangannya untuk menikah. Tapi setelah mendengarkannya, pacarnya tidak hanya tidak mengerti, tapi juga sangat marah. Bahkan menuntut untuk menarik garis dengannya. Tapi semuanya terdengar jelas oleh Nu Kuang. Xiao Tang sedikit kecewa. Tapi Nu Kuang memikirkan segala macam cara untuk membuat Paman Duong bahagia. Setelah beberapa saat, Xiao Tang juga tertawa. Dia juga membuatkan Nu Kuang sebungkus mie. Setelah mencium aroma mie, dia langsung teringat saat ibunya biasa memasak mie untuknya. Saat ini, telepon Xiao Tang berdering. Ternyata polisi menelepon. Mereka berkata bahwa mereka pergi ke alamat yang dikatakan Nu Kuang untuk mencari ibunya. Tapi dia sudah lama tidak pulang. Dan ayah tirinya juga meninggal karena mabuk. Tidak lama kemudian, Tio Duong membawa Nu Kuang keluar dari rumah sakit. Tak disangka, pedagang orang itu sudah menunggu di luar. Dia berbohong bahwa dia adalah anggota keluarga Nu Kuang. Dia juga mengatakan dia berusaha membantu bocah itu menemukan ibunya. Xiao Tang merasa curiga. Jadi dia bertanya kepada Nu Kuang apakah dia mengenal orang ini. Tetapi karena dia takut setengah mati, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pada akhirnya, Xiao Tang masih tidak tega membiarkan dia membawa pergi Nu Kuang. Namun, itu tidak lama sebelum dia pergi. Kemudian Nu Kuang lari kembali. "Paman Tang, ada apa? Luka di tubuhku bukan jatuh. Itu karena dipukul oleh mereka." Penyelundup masih ingin membawa Nu Kuang kembali. Tapi setelah melihat Xiao Tang, dia menelepon polisi. Kemudian dia dengan cepat melarikan diri. Setelah itu, polisi mengikuti alamat yang diberikan Nu Kuang untuk menangkap penjahat tersebut. Sayangnya, mereka segera pindah. Setelah itu, Xiao Tang membawa Nu Kuang ke sekolah tunanetra. Bocah itu juga tidak mengecewakan Xiao Tang. Di sekolah, bekerja sangat keras. Suatu hari, Nu Kuang mendengar seorang teman sekelas menggunakan ponselnya untuk mendengarkan musik. Kemudian mendekat dan memuji lagu ini dengan sangat baik. Tapi si gendut mematikan musik dan menyuruh teman-temannya belajar mentega seperti Nu Kuang. Bocah itu harus pergi dengan kecewa. Sayangnya, terjebak di karpet di lapangan. Karena khawatir teman sekelas yang lain juga akan tersandung, dia mengatur karpet. Tiba-tiba, Nu Kuang memikirkan rencana untuk beri pelajaran si gendut. Jadi membuat jebakan. Sampai bocah gendut dan teman sekelasnya tersandung karpet. Menyebabkan ponsel menjatuhkan semua aksesori. Nu Kuang mengandalkan pendengaran lebih dari orang-orangnya sendiri untuk mengambil baterai dan melarikan diri. Membuat bocah gendut dan teman-teman sekelasnya mencari lama tapi tidak dapat menemukan baterainya. Malam itu, bocah gendut memaksa Nu Kuang untuk mencuci kaus kakinya yang busuk. Nu Kuang dengan patuh pergi mengambil kaus kaki busuk. Ketika pergi ke kamar kecil untuk mencuci pakaian, anak laki-laki itu mendengar bahwa ada dua kakak laki-laki yang sedang mencuci pakaian. Nu Kuang membawakan kaus kaki busuk untuk mereka cium. Buat mereka marah dan usir Nu Kuang. Alhasil, bocah itu kembali ke asrama dan memberitahu si gendut bahwa seseorang tidak mengizinkannya mencuci pakaian. Mendengar seseorang berani menyebut dirinya bos di sini, bocah gendut segera lari ke tempat laundry dan berdebat dengan mereka. Nu Kuang mengambil kesempatan itu untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. "Ada apa? Apakah ingin bertarung?" Nu Kuang langsung melemparkan kaus kaki ke wajah lawan. Akibatnya, kedua belah pihak bergegas bertarung. Setelah beberapa saat, anak gendut itu terdorong ke tanah. 2 vs 1, apa keberaniannya? Jika memiliki keberanian, pergilah ke lapangan bersama saya. Berani gak? Namun, setelah keluar di halaman, lawan kemudian mendorong Nu Kuang ke tanah. Nu Kuang berdiri dan melepas bajunya. Dan minta bocah gendut itu untuk menaruh sabun di tubuhnya. Kemudian ambil sepatu busuk itu dan berjalanlah di depan lawan. Nu Kuang mengandalkan pendengaran lebih dari bangsanya sendiri. Buat mereka berdua berputar-putar. Pada akhirnya, mereka sangat lelah sehingga mereka duduk di tanah untuk menyerah.
Bocah gendut dan teman sekelasnya juga memiliki pandangan berbeda tentang Nukuang dari sana. Masih menerima untuk membiarkan dia menjadi penatua. Jadi, dia pun mengembalikan akir rambutan itu kepada temannya. Minta maaf padanya. Bocah gendut bukan saja tidak marah, juga setuju, tunggu sampai ayah membelikan telepon baru. Akan mengembalikan ponsel lama ini ke Nukuang. Suatu hari ketika Nukuang berada di kelas, kemudian dengarkan musik yang lembut. Ia pergi ke tempat asal suara itu. Kemudian, di pintu ruang piano, dia mendengar guru bermain. Belakangan, ketika sang guru mengetahui bahwa Nukuang suka bermain piano, jadi dengan sabar mengajari bocah itu. Tapi dia masih merindukan ibunya. Jadi Nukuang meminta anak gendut itu berpura-pura jatuh untuk menarik keamanan. Dan dia dan teman sekelas menyelinap keluar. Dia meminta seseorang untuk membantunya menulis kata-kata untuk menemukan ibunya. Minta teman sekelas untuk membantu memainkan alat musik untuk menarik perhatian orang yang lewat. Nukuang membantu orang membersihkan sepatu sambil mencari ibunya. Baru saja selesai membersihkan sepatu, kemudian dengarkan grup pedagang manusia. Dia dengan cepat melarikan diri. Tapi tiba-tiba menabrak penjahat lain. Melihat Nukuang tidak lagi memiliki cara untuk lari, tiba-tiba beberapa polisi berpakaian preman berlari. Ternyata polisi itu selalu melindungi anak-anak. Mereka menunggu lama untuk menangkap para pedagang ini. Pada akhirnya, mereka dibawa kembali ke pengadilan. Nukuang juga dikirim kembali ke sekolah. Xiao Tang bergegas mendidik kembali bocah itu. Dia menyalahkan Nukuang karena menyelinap keluar dari sekolah. Jika sesuatu terjadi, apa yang harus dilakukan? Dia mengakui kesalahannya kepada Paman Tang. Dari situ, mulai mencoba belajar bermain piano. Tidak mengecewakan Paman Tang. Berdasarkan usaha selama bertahun-tahun, Nukuang berpartisipasi dalam kompetisi yang tak terhitung jumlahnya. Juga memenangkan banyak penghargaan. Beberapa tahun kemudian, Nukuang telah dewasa. Pada hari Angkatan Darat tanggal 1 Agustus, Nukuang secara khusus pergi ke tentara tempat Paman Tang bekerja untuk tampil. Semua orang melihat anak laki-laki berbakat yang mengatasi kesulitan. Semua merasa bahagia untuk dia. Ibu yang telah mencari putranya selama bertahun-tahun juga ada di sini. Dia ingat adegan pelatihan pendengaran putranya di usia muda. Berkat persahabatan lama ibu, baru saja membuat Nukuang memiliki keterampilan mendengarkan yang lebih baik. Saat ini, semua orang bertepuk tangan untuk Nukuang. Sang ibu melihat putranya tumbuh besar dan menangis. Ibu tiba-tiba batuk, membantu Nukuang mewujudkan keakraban. Dia perlahan mendekatinya. Sang ibu memegang kacang dan melemparkannya ke tanah. Setelah mendengar, saat Kuang segera gemetar dan mulai mengambil kacang. Dia menghitung kedelai dan menemukan bahwa ada yang hilang. Hasil gabut terakhir dibaringkan di kaki induknya. Ibu membantunya mengambil kacang. Saat itu, Nukuang juga merasakan luka di pesawat ibunya. Dia langsung menangis. Ibu dan anak yang berpisah selama bertahun-tahun akhirnya bertemu satu sama lain. Keduanya saling berpelukan dalam kegembiraan. Film ini dilakukan terutama oleh tunanetra. Setelah 10 tahun persiapan, menempuh jarak lebih dari 20.000 km, merekrut hampir 10.000 orang tunanetra, baru bisa menyelesaikan film ini. Sang ibu, untuk menemukan anaknya, telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri selama 10 tahun. Selama perjalanan itu, dia melakukan perjalanan ke puluhan kota. Dia masih tidak dapat menemukannya, tetapi dia tidak menyerah. Untungnya, hari ini, mereka akhirnya menemukan satu sama lain. Dunia ini pada dasarnya tidak adil. Kita tidak dapat mengubah latar belakang kami. Tapi kita bisa memilih untuk mencoba. Jika Anda khawatir sekarang, kemudian cobalah untuk mempelajari semangat Nukuang untuk mengubah hidup ini.